Tolong tutup kaca spion. Ada apa? Aku ingin berubah. Apa yang membuat gadis ini begitu terburu-buru? Bahkan tidak ada waktu untuk berganti pakaian. Baru saja dia mengatur waktu untuk memenangkan uang keberuntungan. Langsung mendapat pemberitahuan dari atasan. Harus pergi untuk menerima pasangan yang sulit. Jadi gadis itu harus menyerah untuk memenangkan uang keberuntungan. Bergegas ke bandara. Dua orang saling berpapasan. Gadis itu hanya melihat dan mengenali pihak lain. Pada saat ini rekan lain di perusahaan juga tiba. Karena macet, dia harus lari seperti terbang ke sini. Jadi pakaiannya tidak rapi. Dia baru saja melihat. OCD membuatnya sangat tidak nyaman. Tiba-tiba sebuah tangan terulur. Melakukan apa yang benar-benar ingin dia lakukan. Mengancingkan kemeja untuk rekan kerja. Gadis itu memperkenalkan dirinya. Aku Jing Sen, Sekretaris Presiden Yuan Shu. Mengatakan bahwa perusahaan menyiapkan pesta untuk menyambutnya. Semoga bisa mampir. Orang ini adalah pimpinan sebuah perusahaan Jenderal Guo. Adalah seorang perfeksionis. Dan menderita OCD parah. Bahkan ketinggian air di kedua gelas tidak sama membuatnya tidak nyaman. Harus sama. Saat berada di dalam mobil, Jenderal Guo sedih dan tidak bahagia. Jing Sen mengeluarkan 2 permen dari sakunya dan memberikannya padanya. Ini rasa nanas yang dia suka. Sesuaikan suhu dengan angka yang dia inginkan. Jenderal Guo langsung merasa bingung. Perincian ini yang dilakukan Jing Sen dengan sangat baik untuknya. Tidak bisa membantu tetapi melihat dia sedikit lebih. Di meja perjamuan orang mempersembahkan Jenderal Guo. Jenderal Guo berkata dengan wajah dingin dia tidak minum. Membuat semua orang yang hadir merasa tidak puas. Ketika semua orang marah, Jing Sen tiba-tiba masuk. Berikan Jenderal Guo sekotak pil. Ikuti saran dokter. Harus menjauhkan diri dari alkohol saat mengambil obat. Tindakan cerdas miliknya ini. Menyelesaikan perselisihan. Juga membuat Jenderal Guo semakin penasaran dengannya. Setelah pesta usai, Jenderal Guo ingin dia menjadi sekretarisnya. Selama dia setuju, dia dapat menetapkan kondisi apapun. Jing Sen dengan sungguh-sungguh berkata bahwa dia tidak akan berhenti dari pekerjaannya. Jenderal Guo menawarkan keuntungan lebih. Percayalah bahwa tidak ada yang bisa menolak. Tapi Jing Sen tidak terjebak. Terang-terangan menolak. Mengatakan perusahaan itu seperti rumahnya sekarang. Jenderal Guo akan menemukan sekretaris yang lebih baik darinya. Aku menemukannya. Mungkin. Haruskah pindah rumah sekarang? Jenderal Guo memberi waktu 24 jam kepada Jing Sen untuk berpikir. Sepertinya dia tidak akan menyerah dengan mudah. Ketika Jing Sen memberinya tas itu, sembarangan jatuh pada Jenderal Guo. Aroma rosemary yang familiar membuat Jenderal Guo kehilangan akal. Dia bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Jing Sen mengatakan itu adalah pertemuan pertama mereka. Dia dengan cepat menutup pintu untuk melihat dia pergi. Jenderal Guo terbangun di malam hari. Dalam mimpinya, dia melihat siluet seorang gadis yang sedang bermain piano. Tapi tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Jenderal Guo menelepon dokter. Sejak dia kehilangan ingatannya. Sudah 4 tahun dia tidak mendapatkan mimpi ini. Tidak tahu mengapa dia memimpikannya hari ini. Dokter bertanya apakah dia mengenal seseorang yang baru. Jenderal Guo langsung teringat Jing Sen. Dokter menduga dia merangsang saraf Jenderal Guo. Jenderal Guo menyentuh cincin di kalung itu. Ada sesuatu di hatiku. Hari ini 2 perusahaan mengadakan pertemuan. Rencana awal adalah untuk membahas kerjasama. Tapi Jenderal Guo tidak mengikuti rencana itu. Yang menawarkan untuk membeli Yuan Shu. Ini mengejutkan semua orang. Jenderal Guo memberikan penawaran yang sangat menarik. Ketua Yuan Shu berpura-pura menolak beberapa kali lalu dengan senang hati menyetujuinya. Jenderal Guo mengatakan tidak kekurangan staf. Setelah mengatakan itu, dia dengan provokatif menatap Jing Sen. Meskipun dia tidak ingin berhenti dari pekerjaannya. Begitu saja,
Jing Sen juga harus berada di sisiku. Ini adalah kekuatan orang kaya. Jing Sen merasa seperti dia telah jatuh ke dalam perangkap. Saat mengantar Jenderal Guo pulang, dia langsung bertanya kepada Jenderal Guo kenapa tiba-tiba ingin membeli Yuan Shu. Bukankah kamu sudah menebak? Mungkin bukan penyebab, aku kira. Jangan meremehkan diri sendiri. Aku karena sekretaris Dou. Jenderal Guo selangkah demi selangkah memaksanya mundur. Tanyakan mengapa dia begitu berpengetahuan tentang hobinya. Sekali atau dua kali dapat dianggap kebetulan. Tapi apakah itu selalu kebetulan? Apakah kalian berdua saling kenal sebelumnya? Jing Sen dengan sangat tegas menjawab tidak. Jenderal Guo tidak terus mempersulit. Minta dia untuk melapor ke kantor presiden besok. Seorang sekretaris tiba-tiba muncul, membuat para mantan karyawan tidak puas. Ketika Jing Sen bertanya jam berapa sore itu, Ai Lu sengaja mengatakan jam 2. Tapi sebenarnya 1,5 jam. Untungnya, Jing Sen tidak jauh jadi dia masih bisa mendengarnya. Tetapi pada sore hari dia masih datang ke kantor pada jam 2 siang. Jenderal Guo dan semua orang menunggunya. Jenderal Guo bertanya kepada Jing Sen bahwa hari pertama kerja terlambat. Apakah ingin menantang aku secara terbuka? Tanyakan padanya mengapa dia terlambat. Semua orang di kantor presiden diam-diam menunjuk ke faksi Ai Lu. Hanya takut membawa bencana ke tubuhnya. Jing Sen mengatakan itu salahnya. Tidak bisa menyalahkan orang lain. Jing Sen mengambil kue itu dan membaginya dengan semua orang. Tiba-tiba, hubungan dengan rekan kerja jauh lebih baik. Jing Sen membidik pada waktu yang tepat. Mulailah cerita dengan sepasang bakiak. Kemudian berbicara dengan antusias dengan gadis sulit Ai Lu. Minta dia untuk mengajari cara berpakaian. Jing Sen tidak malu menjadi orang tua di tempat kerja. Hanya butuh 1 hari lagi. Berteman dengan rekan-rekan di kantor presiden. Sore harinya Jing Sen membuatkan teh untuk Jenderal Guo. Patuhi persyaratan kalori yang ketat. Jenderal Guo menatap Jing Sen dengan senyum komersial. Mau tak mau dia naik dan mengungkap fakta bahwa dia sengaja terlambat. Manfaatkan kritiknya untuk menarik hubungan dekat dengan rekan kerja. Trik ini sangat bagus. Jenderal Guo kemudian memainkan tipu muslihat untuk menimbulkan masalah. Beri Jing Sen tugas membersihkan rumah baru. Jing Sen sangat tidak senang. Tapi dia sangat sadar diri. Dia dengan cepat membersihkan rumah baru. Ketika Jenderal Guo tidak pulang, dia buru-buru pergi. Setelah Jenderal Guo kembali, ternyata rumah itu tertata rapi. Ada juga permen nanas kesukaanku di atas meja. Di lemari es, minuman bersoda disusun berpasang-pasangan. Ada majalah di samping tempat tidur yang ingin dia baca. Seorang sekretaris baru. Untuk dapat memahami kesukaannya dengan baik, Jenderal Guo segera menelepon Jing Sen. Minta dia untuk bertanggung jawab atas makan dan tidur di masa depan. Setiap hari sebelum jam 6:30 harus ke rumahnya. Tidak menunggu Jing Sen menolak dan menutup telepon. Jing Sen menangis tanpa air mata. Dia merasa seperti menggali kuburannya sendiri. Sekretaris malaikat ini muncul entah dari mana. Baru kembali bekerja di hari pertama. Sudah tahu semua kebiasaan hidup presiden. Jenderal Guo bangun dan melihat sarapan telah disiapkan. Sangat puas. Jing Sen mengambil setelan barat yang sudah jadi. Laporkan rute hari ini kepadanya. Semua yang disiapkan Jing Sen sempurna. Membuat Jenderal Guo merasa segar kembali. Tapi suasana hatinya yang bahagia hilang setelah menerima pemberitahuan pengunduran diri Jing Sen. Dia tidak punya waktu untuk berpikir, dia menolak. Jing Sen melihat surat pengunduran diri dikembalikan. Dia segera menemui Jenderal Guo untuk menjelaskan. Jenderal Guo tidak percaya Jing Sen benar-benar ingin mengundurkan diri. Dia pikir dia hilang dan diikat. Kamu menghabiskan begitu banyak pikiran. Hanya ingin menarik perhatianku. Kali ini Jing Sen benar-benar marah. Bukankah dia bilang dia pikir dia mudah diganggu? Dia memanggilnya seorang narsisis paranoid. Menunjukkan semua hal buruk pada dirinya. Makan permen harus makan 2.
Suhu udara harus genap. Apakah kamu tahu ini disebut apa? Ini OCD. Semoga segera ditemukan pengobatannya. Jing Sen melampiaskan amarahnya dan berbalik untuk pergi. Jenderal Guo berdiri di tempat. Tidak hanya tidak marah. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak. Dini hari berikutnya, Jenderal Guo menunggu selamanya tetapi tidak melihat Jing Sen. Meneleponnya segera. Jing Sen, yang mengawasi rumah itu, mendengar bahwa dia telah mengundurkan diri. Lalu berpura-pura sinyalnya tidak bagus lalu tutup. Jenderal Guo melihat Jing Sen bertekad untuk mengundurkan diri. Langsung marah. Jing Sen mengawasi rumah di area pameran untuk waktu yang lama. Tapi karena harganya terlalu tinggi, dia ragu selamanya. Dia baru saja bertemu bos dan teman baik si Fang. Dia mengandalkan kecantikannya. Mendapatkan informasi orang dalam dari penjualan. Bulan depan akan meluncurkan rumah kesejahteraan karyawan. Jing Sen senang sekaligus canggung. Tampaknya rencana pengunduran diri harus ditunda. Pagi hari berikutnya, Jing Sen berubah menjadi sekretaris yang bijaksana. Undang Jenderal Guo untuk sarapan. Jenderal Guo bertanya pada dadanya, bukankah dia sudah mengundurkan diri? Jing Sen dengan tenang menjelaskan. Masih perlu 1 bulan untuk menyerahkan pekerjaan. Jadi sekarang dia masih sekretaris Jenderal Guo. Sebelum berangkat, dia secara khusus mengingatkan dia bahwa kancing bajunya sudah lepas. Jenderal Guo marah sekaligus malu. Harus memikirkan cara untuk meredam moral Jing Sen. 2 orang baru saja memasuki perusahaan. Jenderal Guo kemudian menyampaikan pidatonya dan meninggalkannya di rumah. Sekarang jam sibuk. Dibutuhkan sekitar 2 jam untuk bolak-balik. Menunggu Jing Sen berlari seperti terbang. Jenderal Guo dengan santai mengatakan itu adalah kerja keras. Dia lupa ada cadangan di ponselnya. Tapi ini baru permulaan. Sampai tengah hari, Jenderal Guo meminta Jing Sen menyiapkan makan siang untuknya. Khusus mengambil peta. Menunjuk ke 3 toko yang berjauhan. Jing Sen lari untuk membeli makanan dan kembali. Siapa sangka ketika dia membawanya pulang, Jenderal Guo berkata dia tidak mau makan lagi. Ini jelas mencoba mengerjainya. Untuk rumah, Jing Sen harus bersabar. Jenderal Guo terus mempersulit Jing Sen. Memintanya untuk membeli 2 tiket terjual habis. Jing Sen menemukan segala macam cara. Akhirnya beli 2 tiket. Hasil Jenderal Guo mengatakan dia hanya membutuhkan 1 lembar. Buat Jing Sen marah. Hanya ingin menghajarnya. Tapi ini belum berakhir. Ketika Jenderal Guo membawa staf untuk melihat-lihat mal. Pertanyaan sulit demi pertanyaan. Jing Sen meregangkan kulit kepalanya untuk berbicara. Baru saja jatuh ke dalam perangkap Jenderal Guo. Jadi dia melemparkan dilema ke kantor presiden untuk diselesaikan. Membuat orang berduka tanpa henti. Sikap Jing Sen yang ingin menemukan sesuatu membuatnya tidak bisa menahan diri. Dia menarik-narik kalung di tas tangannya. Suara manik-manik jatuh ke tanah. Jenderal Guo merasa tidak enak mendengarnya. Dia tidak peduli dengan gambarnya tetapi duduk di tanah untuk mengambilnya. Dengan marah mengembalikannya ke Jing Sen. Jing Sen membalas dendam. Merasa sangat bahagia di dalam. Seseorang seperti kamu ingin melawan aku, kamu terlalu muda. Di malam hari, Jing Sen dan rekannya pergi makan hotpot bersama. Tiba-tiba dia mendapat telepon dari Jenderal Guo. Dia membutuhkan dokumen di komputernya. Jadi dia harus meminta kata sandi untuk membuka kunci perangkat. Jing Sen terdiam beberapa saat dan kemudian perlahan berkata, 0, 5, 2, 1. Jenderal Guo tercengang mendengar angka tersebut. Sejak hari dia kehilangan ingatannya. Urutan angka ini selalu berputar di kepalanya. Semuanya terlalu kebetulan. Dia tidak bisa duduk diam lagi dan pergi ke toko hotpot. Suasana masih menyenangkan. Tapi karena Jenderal Guo dating, bahwa manusia tidak alami. Jenderal Guo baru saja memesan. Semua orang mulai memasukkan makanan ke dalam panci. Waktu untuk menambahkan ketumbar.
Jing Sen buru-buru menghentikannya. Jenderal Guo menjelaskan bahwa dia tidak makan. Semua orang bergegas untuk berkoordinasi. Semua dimakan mentah. Orang memasukkan sayuran ke dalam mulut mereka. Rasanya benar-benar tak terlupakan. Kapan waktunya memasukkan makanan? Kartu OCD Jenderal Guo muncul lagi. Pasti harus meletakkan setiap jenis. Nyaman untuk perhitungan waktu. Orang benar-benar kesal. Jadi bagaimana dia bisa merasakan nikmatnya makan hotpot? Sekarang Jing Sen menawarkan solusinya. Siapkan meja hotpot utama di sebelahnya. Jenderal Guo menghitung waktu setiap hidangan. Celupkan lalu berikan ke rekan makan. Rekan-rekan juga bisa mencelupkan makanan ke dalam panci sendiri. Begitu saja, semua orang makan dengan sangat bahagia dan memuaskan. Setelah makan, Jenderal Guo akhirnya mendapat kesempatan untuk bertanya tentang kriptografi komputer. Jing Sen menjelaskan ini hari jadi dia dan temanmu. Jenderal Guo tidak percaya kata-katanya. Tapi sudah waktunya untuk keluar. Melihat Si Fang datang menemui Jing Sen. Si Fang merangkul bahunya. Terima kasih atas perhatian semua orang untuk Jing Sen. Melihat penampilan mesra keduanya, hati Jenderal Guo sedikit tidak nyaman. Ketika dia mendengar dia mengatakan itu keesokan harinya, dia akan mengundang semua orang untuk makan. Jenderal Guo mengatakan memilih tanggal tidak sebaik menyentuh tanggal. Bisa besok. Tapi Si Fang berkata besok dia harus pergi kencan pribadi dengan Jing Sen. Setelah mereka pergi, rekan yang berisik menjual mereka berdua adalah anak laki-laki dan perempuan yang sangat baik. Membuat Jenderal Guo cemburu. Katanya kepada kepala sekolah Huang. Team building akan diadakan di kantor presiden besok. Tidak ada yang diizinkan untuk tidak hadir. Jadi Jing Sen terpaksa berpartisipasi dalam pembangunan tim. Siapa sangka Jenderal Guo juga mau pergi bersama mereka. Ketua Huang karena ingin mengacaukan suasana. Atur permainan yang Anda katakan, saya kira. Dua orang satu tim bekerja sama. Jenderal Guo mengaku satu kelompok dengan Jing Sen. Saat orang lain bermain. Sangat lucu tapi pencapaiannya tidak tinggi. Saatnya Jing Sen dan Jenderal Guo menjelaskan. Keduanya bekerja sama dengan baik. Apa yang baru saja dikatakan Jing Sen adalah kalimat deskriptif. Jenderal Guo mengetahuinya. Itu adalah hal di tubuhnya yang paling takut disentuh oleh orang lain. Tempat yang menggelitik. Jenderal Guo merasa bingung karena Jing Sen terlalu memahaminya. Aku sedang tidak mood untuk bermain lagi. Duduk sendiri di pojok. Jing Sen juga menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Tutup mulut dan jangan berani bicara. Dia melihat punggung Jenderal Guo dan termenung. Sementara Jing Sen dengan nyaman berendam di air panas. Kemunculan Jenderal Guo yang tiba-tiba mengejutkannya. Jenderal Guo tidak lagi berputar-putar. Tanyakan pada dirinya apakah mereka sudah saling kenal sebelumnya. Jing Sen kembali menekankan bahwa mereka tidak mengenal satu sama lain sebelumnya. Ketika dia melihat cincin di leher Jenderal Guo, tidak mengatakan apa-apa lagi. Jenderal Guo mengenali tatapannya. Tanyakan padanya apakah dia pemilik cincin ini. Emosi Jing Sen goyah, tak bisa berkata-kata. Jenderal Guo turun ke kolam. Menggoyang-goyangkan tubuhnya dengan girang. Dia ingin tahu kebenaran dari masalah ini. Jenderal Guo melepas cincin itu. Ingin meletakkannya di jarinya. Ketika dua orang berdebat, pacar Si Fang dan Jenderal Guo Ani dikabarkan tertabrak. Jing Sen mengambil kesempatan untuk pergi. Dibawa ke kamar oleh Si Fang. Jenderal Guo melihat cincin di tangannya. Sangat kecewa. Jenderal Guo membuat reservasi untuk Ani. Ani secara sukarela mengorbankan dirinya sendiri. Tapi meskipun dia sudah bersamanya selama 5 tahun, Jenderal Guo masih belum melihatnya sebagai pacar sungguhan. Dia selalu membantunya. Karena Ani memberinya rasa keakraban. Tapi palsu masih palsu Huang. Ani bukanlah pemilik cincin itu. Mengapa kamu lebih suka menunggu seseorang tanpa mengetahui siapa mereka, daripada memberi aku kesempatan? Karena aku merasa
Aku sudah menemukannya. Setelah kembali ke perusahaan, Jenderal Guo melihat Jing Sen berdiri sendirian di atap. Tanyakan padanya apakah dia ingin mengatakan sesuatu. Jing Sen berpura-pura bodoh mengatakan dia tidak mengerti. Jenderal Guo mengincar momen yang tepat. Pegang tangannya dan pasang cincin itu. Cincinnya sama seperti yang dicetak. Dia bertanya padanya apakah dia masih ingin membuat alasan. Jing Sen berkata bahwa penilaiannya agak sewenang-wenang. Apalagi dia sudah punya pacar. Jangan melekat padaku lagi. Sekarang, Si Fang berlari untuk membantunya. Memegang bahu Jing Sen untuk mengklaim kedaulatan. Lepaskan cincin itu dan kembalikan padanya. Jenderal Guo mencengkeram cincin itu. Merasa panas seperti makan Huang Lian. Tapi dia tidak akan menyerah begitu saja. Keesokan harinya Jenderal Guo mendengar langkah kaki di lorong. Buru-buru berpose tampan. Tunggu Jing Sen memasuki pintu. Jangan melihat ke belakang, kali ini asisten lain datang. Jenderal Guo sekarang tahu bahwa Jing Sen sedang flu. Perasaan gagal datang. Sisi ini, Jing Sen baru saja selesai mandi. Pengiriman orang datang mengetuk. Jing Sen membungkus tusuk gigi dan turun ke bawah. Minta pengirim untuk meninggalkan barang-barang di depan pintu. Dia membuka pintu sedikit. Ulurkan tangannya untuk mendapatkan perahu. Siapa yang diharapkan untuk menyentuh kaki? Yang datang adalah Jenderal Guo. Reaksi pertama Jing Sen adalah membanting pintu. Dia melihat rumah yang berantakan itu. Furnitur yang tersebar. Buru-buru membersihkannya dan melemparkannya ke lantai 2. Cepat membersihkan ruang tamu. Sesuaikan gambarnya sedikit. Jenderal Guo juga sabar. Menunggu di lorong. Jing Sen mengundangnya masuk. Jenderal Guo minta maaf untuk yang terakhir kali. Semoga kita bisa terus bekerja sama seperti sebelumnya. Ulurkan tanganmu tapi jangan tersenyum. Jing Sen juga langsung setuju. Ketika Jenderal Guo memeriksa rumahnya, dia segera menemukan bahwa pakaiannya berserakan di lantai atas. Penyakit bersih, dia kembali lagi. Memaksa Jing Sen untuk membersihkan pakaian kotor di tanah. Jing Sen segera menjejalkan semua pakaian kotornya ke bawah selimut. Begitu saja, tidak akan ada lagi pakaian kotor. Jenderal Guo melihat rambut di wastafel lagi. Pada akhirnya masih tidak tahan. Kenakan sarung tangan untuk membersihkan sendiri. Bersih luar dan dalam. Jing Sen sedang melihat majalah. Dan Jenderal Guo sedang membersihkan samping. Dia melihat junk food di mana-mana di dapur. Aku akan naik untuk berbicara dengan Jing Sen. Melihatnya tertidur di sofa. Dia dengan lembut memeluknya ke kamar tidur. Lalu memeluk setumpuk pakaian kotor. Juga dengan hati-hati taruh 2 gelas air di atas meja. Setelah Jing Sen bangun, rumah itu bersih dan rapi. Tidak buruk punya pacar dengan OCD.